Halo teman-teman, selamat datang kembali di Tales Before Dreams. Apa kabar hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan baik ya. Tarik napas perlahan dan biarkan dunia luar mereda. Malam ini aku ingin membawamu jauh sekali ke sebuah negeri di atas padang luas. Tempat istana berkubah perak, bersinar di bawah langit lembayung. Dan tempat 40 pangeran memulai perjalanan yang akan mengubah takdir mereka. Inilah cerita dari Turki, tentang keberanian yang lembut, cinta yang setia, dan seekor naga berkepala 7. Di sebuah negeri yang jauh, di balik pegunungan yang puncaknya tertutup salju, hiduplah seorang raja besar yang disebut Padisah. Padisah ini tidak punya 1 atau 2 anak, tapi 40 putra. Setiap hari, ke-40 pangeran itu pergi ke hutan. Mereka berburu rusa, menangkap burung, berlari di antara pepohonan, tertawa sampai suara mereka menyatu dengan suara angin. Yang bungsu baru berumur 14 tahun. Tubuhnya paling kecil, tapi hatinya yang paling berani dan lembut. Suatu hari, Padisah memanggil semua putranya ke aula istana. Dengan suara tenang, ia berkata, "Anak-anakku, aku sudah tua. Aku ingin melihat kalian semua menikah sebelum aku menutup mata. Sudah saatnya kalian mencari istri." Ke-40 pangeran saling berpandangan. Lalu, sebagai kakak tertua, salah satu dari mereka maju dan berkata, "Ayahanda, kami mau menikah, tapi kami punya satu syarat. Kami ingin 40 saudari yang lahir dari ayah dan ibu yang sama. Hanya itu." Padisah terdiam. 40 saudari dari ayah dan ibu yang sama. Itu bukan permintaan yang mudah. Namun, ia menyayangi putra-putranya. Maka ia mengirim utusan ke seluruh negeri. Dari negeri kecil di lembah sampai kota besar di tepi laut. Mereka menemukan keluarga dengan 39 putri. Ada yang 37, ada yang 38, namun 40 tak satu pun. Akhirnya, Padisah berkata dengan lembut, "Kalau begitu, biarlah salah satu dari kalian yang ke-40 menikah dengan gadis lain, tidak harus saudari mereka." Namun ke-40 pangeran menggeleng, "Tidak, ayahanda. Kami ingin 40 saudari yang benar-benar seibu seayah. Jika ayahanda mengizinkan, biarkan kami pergi mengembara ke negeri lain. Mungkin takdir menunggu di luar kerajaan ini." Padisah memandang satu persatu wajah putranya. Ada rasa cemas di matanya. Tapi ia tahu, anak laki-laki tidak bisa dikurung di dalam istana selamanya.
Akhirnya ia mengangguk pelan. Baiklah, tapi dengarkan aku baik-baik. Sebelum kalian berangkat, aku punya 3 nasihat. Ingat benar-benar, jangan lupakan. Padisah berkata, pertama, di perjalanan nanti, kalian akan tiba di sebuah mata air besar. Jangan bermalam di dekat mata air itu. Kedua, setelah melewati mata air, kalian akan sampai pada sebuah karavanserai, yaitu rumah singgah para musafir. Jangan bermalam di sana. Ketiga, di depan karavanserai itu ada gurun yang sangat luas. Jangan beristirahat di gurun itu walau sebentar. Ke-40 pangeran mengangguk. Baik ayahanda, kami akan mengingatnya. Mereka mencium tangan ayah mereka, memeluknya, lalu bersiap berangkat. Rombongan kecil dengan bagasi yang ringan, tapi penuh barang berharga. Ada kain halus, perhiasan, dan bekal seperlunya. Mereka menunggang kuda, keluar dari gerbang istana, dan dunia pun terbentang lebar di depan mereka. Mereka menempuh perjalanan panjang, naik turun bukit, melewati padang rumput, menyeberangi sungai kecil. Mereka menyeruput kopi pahit, mengobrol, dan bercanda sepanjang jalan. Di saat matahari perlahan turun, warna langit menjadi jingga. Di depan, mengalir sebuah mata air besar, jernih, dengan batu-batu halus di sekelilingnya. Kakak-kakak tua berkata, "Kita berhenti di sini saja malam ini. Airnya jernih, tempatnya nyaman. Bukankah kita 40 orang? Apa yang perlu ditakutkan?" Si bungsu mengingat perkataan ayah mereka. Ia berkata pelan, "Tapi ayahanda bilang, jangan bermalam di mata air ini. Mungkin ada bahaya yang belum kita tahu." Namun yang lain tertawa. "Kau terlalu kecil, adikku. Jangan takut terus begitu. Kita pangeran, bukan anak kecil." Akhirnya, mereka tetap terhenti di sana. Mereka makan malam, minum, bercakap-cakap sebentar. Lalu satu persatu terlelap di bawah langit penuh bintang. Hanya pangeran bungsu yang tetap terjaga. Hatinya gelisah. Ia duduk memeluk lutut, menatap air yang berkilau, sambil menggenggam pedangnya. Tengah malam, ketika semuanya sunyi, terdengar suara aneh. Suara gesekan, desis, dan hembusan napas berat. Dari kegelapan, muncul bayangan besar. Itu adalah naga berkepala 7. Kepalanya banyak, matanya menyala, napasnya panas. Namun pangeran bungsu tidak lari. Ia bangkit dan berdiri tegak. "Siapa kau?" seru naga itu. "Kenapa berani bermalam di wilayahku?"
Pangeran kecil mengangkat pedangnya. Aku putra seorang padisah, dan aku tidak akan membiarkanmu mengganggu kakak-kakakku. Mereka saling menerjang. Naga menyerang dengan mulut terbuka, tapi pangeran menghindar dengan lincah. Sekali, 2 kali, 3 kali naga itu mencoba menerkam, namun tak kena. Lalu, dengan satu tebasan kuat, pangeran mengayunkan pedangnya. 6 kepala naga jatuh berdebam ke tanah. Naga mengerang kesakitan. Tinggal 1 kepala yang tersisa. Pukullah sekali lagi, desah naga itu. Bunuh aku, akhiri saja semuanya. Pangeran bungsu menatapnya dan berkata pelan, "Aku hanya lahir sekali ke dunia. Pedangku pun hanya kuberikan 1 kali. Cukuplah." Begitu ia berkata demikian, tubuh naga itu hancur berkeping-keping. Namun 1 kepalanya tidak ikut hancur. Kepala itu berguling, berputar, pelan-pelan mendekati sebuah sumur di dekat mata air. Di tepi sumur, kepala itu berkata dengan suara berat, "Siapapun yang bisa mengambil nyawaku dari dasar sumur ini akan mendapatkan hartaku juga." Lalu kepala itu melompat dan hilang di dalam sumur. Pangeran bungsu mengikat tali ke sebuah batu, mengaitkan ujung lainnya di pinggangnya sendiri, dan perlahan menuruni sumur yang gelap itu. Di dasar sumur, ia menemukan sebuah pintu besi. Ia mendorongnya, dan pintu itu terbuka dengan bunyi berat. Di balik pintu, ada sebuah istana yang begitu megah, sehingga istana ayahnya sendiri terasa seperti rumah kecil di sampingnya. Ia melangkah masuk. Ada 40 ruangan berjajar. Di setiap ruangan, ada seorang gadis duduk di depan kain sulamannya. Di belakang mereka menumpuk harta, peti permata, emas, kain sutra, semua bersinar lembut. Ketika melihat pangeran, para gadis terkejut. "Kau manusia atau roh?" tanya mereka dengan suara bergetar. Pangeran tersenyum lembut. "Aku manusia, putra seorang padisah. Aku baru saja membunuh naga berkepala 7 dan mengikuti kepalanya sampai ke sini." Para gadis itu saling berpandangan. Lalu satu persatu, mata mereka berkaca-kaca. "Kau membunuhnya, berarti kami bebas." Salah satu dari mereka berkata, "Kami adalah 40 saudari, anak dari ayah dan ibu yang sama. Naga itu membunuh orang tua kami dan menculik kami ke sini. Kami pikir tak akan ada yang datang menyelamatkan kami." Pangeran itu berkata pelan, "Aku dan saudara-saudaraku juga 40. Kami sedang mencari 40 saudari untuk dinikahi. Mungkin inilah jawaban dari langit." Para
Para gadis tertawa dan menangis sekaligus, penuh haru. Namun pangeran bungsu berkata, "Tunggulah sebentar, aku harus kembali ke atas, memanggil kakak-kakakku. Setelah itu, kami akan menjemput kalian." Ia naik lagi dengan tali, keluar dari sumur, dan kembali ke mata air. Karena lelah, ia tertidur di samping air yang dingin sebelum sempat membangunkan kakak-kakaknya. Pagi hari, kakak-kakaknya bangun. Mereka tidak tahu apa yang terjadi di malam hari. Mereka hanya tertawa mengingat ucapan ayah mereka. "Lihat, tak ada apa-apa di sini," kata mereka. "Ayah hanya ingin menakut-nakuti kita." Mereka membangunkan si bungsu dan kembali menaiki kuda untuk melanjutkan perjalanan. Hari itu, mereka menempuh perjalanan panjang lagi. Saat matahari tenggelam, di depan mereka tampak sebuah karavanserai, rumah singgah besar tempat para pedagang beristirahat. Para kakak berkata, "Kita bermalam di sini. Ada atap, ada dinding, jauh lebih nyaman daripada tidur di tanah." Si bungsu kembali mengingat pesan ayah. "Ayahanda bilang, jangan bermalam di karavanserai ini," ujarnya cemas. Namun kakak-kakaknya berkata, "Kau ini selalu takut. Sudahlah, tidur saja. Kita banyak orang." Malam pun turun. Mereka makan, minum, berdoa, lalu berbaring. Hanya pangeran bungsu yang tetap terjaga. Dan lagi-lagi, sekitar tengah malam, terdengar suara berat. Gerakan besar melintas di luar karavanserai. Si bungsu menggenggam pedangnya. Ia keluar dan melihat. Naga berkepala 7 lagi. Kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Pertarungan pun terjadi. Api dan napas naga itu hampir membakar baju pangeran. Tapi ia bergerak dengan tenang, mengatur napas, dan menunggu saat yang tepat. Dengan satu tebasan kuat, 6 kepala naga itu jatuh sekaligus. Naga itu, seperti yang pertama, memisahkan kepalanya dan menjatuhkan nyawanya ke sumur lain. Di dasar sumur itu, pangeran menemukan istana yang bahkan lebih megah daripada sebelumnya, dengan harta yang jauh lebih banyak. Ia menandai sumur itu agar nanti bisa kembali dengan kakak-kakaknya untuk mengangkat harta itu. Lalu ia kembali ke karavanserai dan akhirnya tertidur karena kelelahan. Pagi-pagi, kakak-kakaknya membangunkannya dengan kesal. "Kau selalu tidur paling nyenyak," kata mereka, tanpa tahu betapa besar hal yang si bungsu telah lakukan. Dan perjalanan pun berlanjut. Hari itu, mereka sampai di pinggir gurun luas. Pasir membentang sejauh mata memandang, dan matahari mulai turun, menyisakan hawa hangat yang pelan-pelan menjadi sejuk. Kakak-kakak kembali memutuskan, "Kita makan di sini saja dan bermalam.
Besok baru kita lanjutkan perjalanan. Si bungsu cemas lagi. Ayahanda bilang, jangan beristirahat di gurun ini walau sebentar, katanya dengan suara pelan. Namun kakak-kakaknya tidak menghiraukannya. Mereka makan, minum, dan akhirnya tertidur. Tiba-tiba, gemetar terasa di tanah. Angin membawa suara mengerikan. Raungan, bentakan, dan hembusan napas panas. Dari jauh, muncul sosok raksasa. Naga berkepala 7 yang sangat besar, menyemburkan api dan asap. Siapa yang membunuh 2 saudaraku? Teriak naga itu. Bawa dia ke sini. Aku akan mengujinya. Para pangeran ketakutan. Wajah mereka pucat. Tangan mereka gemetar. Hanya pangeran bungsu yang berdiri lebih tegak. Meski jantungnya juga berdegup kencang. Ia tahu, kali ini lawannya berbeda. Naga ini bernama Campalak, dan kekuatannya seperti gunung. Pangeran bungsu menoleh ke kakak-kakaknya. Dengan suara tenang, ia berkata, "Kakak-kakak, aku telah bertemu kedua naga lain 2 malam ini berturut-turut. Aku berhasil menebas 6 kepala naga-naga itu. Di malam pertama, setelah aku mengalahkan naga, aku menemukan sumur di dekat tempat kita bermalam. Di dalamnya ada 40 saudari menunggu. Lalu di malam kedua, kejadian yang sama terjadi. Setelah mengalahkan naga kedua, di dekat sumur tempat kita menginap, ada harta yang melimpah. Ini kunci sumur itu. Ambillah dan pergilah. Bawa harta itu pulang ke ayahanda. Biarkan aku yang tinggal di sini." Semua pangeran begitu ketakutan hingga mereka tidak berpikir panjang. Mereka menerima kunci dari adik mereka, bergegas naik kuda, dan lari meninggalkan gunung itu. Mereka menarik 40 gadis dari sumur pertama, mengangkat harta dari sumur kedua, dan kembali ke istana ayah mereka. Sementara itu, pangeran bungsu menghadapi Campalak sendirian. Pertarungan itu panjang. Di bawah langit malam yang pekat, nyala api naga dan cahaya pedang bersilangan di udara. Namun tak seperti 2 naga sebelumnya, Campalak tidak mudah dikalahkan. Mereka sama kuat, sama gigih. Hingga akhirnya Campalak berkata, "Berhenti dulu, wahai pangeran kecil. Kau kuat, aku juga kuat. Kita bisa saling membunuh dan tidak mendapatkan apa-apa. Bagaimana kalau kita membuat perjanjian?" Pangeran itu menarik napas. Ia diam lalu mengangguk. "Katakanlah." Campalak berkata, "Di negeri yang jauh, di kekaisaran Jin Imacin, ada seorang putri, anak Padisa di sana. Aku mencintainya, tapi tak bisa memilikinya. Kalau kau bisa membawanya ke sini untukku, aku tidak akan membunuhmu." Pangeran itu tahu, ia tidak bisa bertarung selamanya. Dengan hati-hati ia menjawab, "Baik, aku akan mencoba membawakan putri itu untukmu." Naga itu tersenyum miring, lalu memberikan sebuah kekang kuda. Setiap hari,
seekor kuda jantan berambut emas akan datang makan di sini. Ketika ia datang, pasang kekang ini di mulutnya. Ucapkan perintahmu. Ia akan membawamu kemanapun kau mau. Apa yang akan terjadi dengan pangeran bungsu? Berhasilkah ia mengalahkan Campalak si naga kuat dan kembali ke negerinya, berkumpul dengan kakak-kakak dan calon istrinya? Kita akan nantikan di episode selanjutnya. Jangan sampai terlewat ya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, atau follow untuk cerita-cerita menarik lainnya. Semoga setelah mendengarkan cerita ini, kamu bisa merasa lebih rileks dan tidur dengan nyenyak. Selamat malam, selamat beristirahat, dan mimpi yang indah.